Alhamdulillah dari anggur ini bisa buat cicilan mobil, cicilan beli tanah, ya kan? Membuat kontrakan dan lain-lain. Saya nggak omong kosong, dan bahkan saya sudah membina banyak petani anggur yang ada di Jabodetabek. Artinya mereka melakukan pembibitan terus menjualnya dari tempat saya, dan bibitnya valid karena awalnya bibit beli dari saya terus dikembangkan. Dan saya sangat ingin sekali suatu hari Indonesia menjadi swasembada anggur. Kalaupun impor tidak 100%. Kalau untuk saat ini, untuk buah anggur itu 100% impor. Nah, 5 tahun ke depan dari sekarang, insya Allah dengan masifnya kita menyebarkan bibit ke seluruh Indonesia, insya Allah kita nggak impor lagi dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Sebelum saya memperkenalkan diri dan bercerita tentang anggur, jangan lupa subscribe channel YouTube Lentera 3. Jangan di skip karena ini sangat penting sekali untuk menginspirasi sukses di masa pandemi. Saya beralamat di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa. Kenapa saya memilih berkebun anggur? Sebenarnya saya semua pohon suka, ya. Saya termasuk pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan, dan semua buah saya punya, mau anggur, mau durian, mau rambutan, dan lain-lainnya saya punya. Kenapa kok saya memilih anggur? Ya, walaupun saya sebenarnya background saya adalah seorang TNI, saya marinir, dinas di Cilandak di Batalan Infanteri 6. Karena waktu itu tahun 2020 bulan Maret kalau tidak salah, tanggal 27 kita terkena wabah COVID, ya, negara kita. Akhirnya pemerintah melockdown. Akhirnya kantor-kantor work from home, WFH, kerja dari rumah. Dari kesibukan yang biasa terjadi tiap hari, kemudian kita harus di rumah, bekerja dari rumah, tentunya kejenuhan sangat melanda. Disitulah saya punya inspirasi untuk menanam anggur. Anggur itu kenapa kok saya pilih, bukan durian dan sebagainya. Rata-rata orang urban yang ada di Jakarta ini tidak memiliki tempat yang luas, ya. Artinya dia bahkan mungkin ngontrak gitu ya, tapi dia ingin karena dia di masa lalunya yang dia imigran dari kampung ke Jakarta, terus dia ingin nanam-nanam nggak punya lahan. Solusinya adalah anggur yang cukup dengan ditanam di pot depan rumah, di pinggir jalan, di pagar, di samping rumah dan lain sebagainya. Itu mudah, ya, mudah untuk dirawat, terus ada buah yang kita harapkan. Jadi kalau kita bilang kenapa memilih anggur, karena ada yang kita harapkan. Umpama nih kalau kita nanam yang tren gitu ya, waktu itu jada bolong atau aglonema, banyak termasuk ikan cupang, termasuk ikan lohan, terus batu wake, itu hanya semusim, artinya musimnya saja. Tetapi kalau anggur saya kira tidak. Nah, dari situ saya kembangkan anggur. Mulai dari tahun 2020, saya kembangkan anggur-anggur impor yang mudah berbuah seperti Tran, Ninel, Jupiter, Nizina, terus Double Skipping, ada Gosby, ada Ara 15 dan lain-lain yang sangat banyak. Bahkan varian anggur ini dari luar negeri, dari seluruh dunia ya, itu jumlahnya sampai 400 lebih. Dan sebagian besar sudah masuk ke Indonesia melalui tangan-tangan kreatif pemuda-pemuda kita. Nah, dari situ kita kembangkan. Pertama kita mengenalkan anggur ke teman-teman, ke saudara dan sebagainya. Terus kita publikasikan lewat media, melalui YouTube, melalui Facebook, Twitter dan lain sebagainya untuk memperkenalkan anggur. Para pemirsa barangkali pengen ikut-ikutan menanam anggur yang mohon maaf kalau saya bilang ini menanam pohon duit, ya. Jadi jangan punya pikiran, oh saya ingin menjual bibit buah anggur, enggak. Jadi inspirasinya itu sangat luas. Pertama jual bibit anggur, keduanya mungkin bisa menjual buah anggur, dan ketiga yang paling penting bagi yang punya lahan bisa menciptakan agrowisata plus kuliner. Dan beberapa teman-teman saya di dunia anggur sudah mengkomersilkan, artinya membuat wisata anggur, dan
beberapa orang termasuk saya ya, alhamdulillah dari anggur ini bisa buat cicilan mobil, cicilan beli tanah, ya kan, membuat kontrakan dan lain-lain. Saya nggak omong kosong, dan bahkan saya sudah membina banyak petani anggur yang ada di Jabodetabek. Artinya mereka melakukan pembibitan, terus menjualnya dari tempat saya, dan bibitnya valid karena awalnya bibit beli dari saya terus dikembangkan. Nah, orang-orang yang datang ke sini biasanya dia tidak hanya membeli bibit anggur, mereka edukasi. Jadi saya mengedukasi dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi mereka datang boleh nanya apa saja, mulai dari cara perawatan, media tanam yang benar, terus pemupukan untuk pertumbuhan, pemupukan untuk pembuahan, sampai pembuahan lanjutan. Jadi kita nggak ada yang kita tutupin, artinya semuanya terbuka. Dan saya sangat ingin sekali suatu hari Indonesia menjadi swasembada anggur. Kalaupun impor tidak 100%. Kalau untuk saat ini, untuk buah anggur itu 100% impor. Nah, 5 tahun ke depan dari sekarang, insya Allah dengan masifnya kita menyebarkan bibit ke seluruh Indonesia, insya Allah kita nggak impor lagi dari luar negeri. Dan ingat, anggur sangat bermanfaat buat kesehatan, kecuali dia vitamin C-nya tinggi, dia mengandung antioksidan, ya, dan dia melancarkan peredaran darah. Dan sangat cocok untuk orang-orang yang berumur di atas 60 tahun. Dengan mengkonsumsi anggur, ya, sering mengkonsumsi anggur, peredaran darahnya lancar sehingga tidurnya nyenyak. Nah, ketika dia tidur nyenyak, terciptalah hemoglobin, ya, trombosit tercipta melalui sumsum tulang belakang. Makanya orang-orang Eropa umurnya sampai 100 tahun dia sehat karena sering mengkonsumsi buah anggur. Menanam anggur, hal-hal yang perlu diperhatikan biasanya dua hal yang paling penting. Pertama, penyiraman terhadap anggur, ya, penyiraman air artinya. Itu anggur dikala masih seperti ini, itu tidak suka dengan banyak air, ya, para pemirsa. Jadi ingat, anggur bisa mati karena dua hal. Satu, overdosis, keduanya adalah kebanyakan disiram. Jadi kesulitan-kesulitan menanam anggur diantaranya biasanya para penanam anggur ini tidak memahami karakter bibitnya tersebut, ya. Pohon anggur punya karakter, dia tidak suka overdosis. Kalau mupuk sebaiknya dimulai dari sedikit. Umpama nih contoh, kita bibit anggur, setelah kita tanam cukup 5 butir NPK, ya, minggu pertama. Fungsinya untuk mengenalkan pupuk kimia terhadap pohon ini. Kalau langsung dikasih 1 sendok, dia overdosis dan mati. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana Pak ciri-ciri overdosis ini saya jelaskan. Kalau dia setelah dipupuk ujungnya ini puret, berarti dia overdosis ringan, ya. Kalau setelah dipupuk daunnya gosong pinggir, berarti dia overdosisnya sedang. Nah, dua penanganan hal ini cukup tidak dipupuk ulang, artinya dihentikan pemupukan. Yang ketiga, semuanya layu dan mati, itu berarti overdosisnya berat. Tapi para pemirsa nggak perlu takut, kalau overdosis berat dan mati, yang paling penting tahu di mana tempatnya pembeli bibit anggur. Bisa datang ke Kebun Anggur Impor Jakarta, ya, di Jalan MKV 1, Gang Film, nomor 9, RT 02 RW 04. Di sini saya terkenal Pak Suprianto Marinir. Jadi kalau ditanya masalah kesulitan menanam anggur, kesulitannya adalah awalnya mendapatkan bibit. Itu sangat sulit para pemirsa, jadi tidak mudah. Nah, anggur impor ini masuk ke Indonesia itu diperkirakan sekitar tahun 2014 mungkin, ya. Nah, viralnya kapan? Ketika ada pandemi. Ya, tadi saya ceritakan kalau begitu pandemi orang jenuh, pengen nanam-nanam sedangkan lahan tidak punya. Pengen nanam pohon, lahan nggak ada karena dia mungkin rumahnya kecil, sempit atau ngontrak. Nah, cukup anggur solusinya. Cukup dengan dipot seperti ini, ukuran 60, sudah bisa berbuah. Nah, anggur ini umurnya panjang, ya, para pemirsa, nggak perlu takut ratusan tahun, tidak seperti pohon lain yang umurnya baru 2 tahun, 3 tahun mati. Nah, anggur ini bisa diwariskan. Terus ada satu lagi, apabila anggur ini udah nggak mengikuti perkembangan zaman, umpama nih, saya punya anggur hijau, terus ketika dia buah, tahu-tahu ada varian baru datang ke Indonesia, dia lebih bagus, lebih berkualitas, tidak usah dimatikan, cukup dipotong pohonnya, terus kita okulasi yang baru, kita sambung dengan anggur impor yang baru. Yang paling menyedihkan itu kalau kita ingin menanam anggur tapi nggak nanam-nanam, tahu-tahu tetangga kita udah panen duluan, terus dia pelit nggak bagi ke kita, itu yang menyakitkan para pemirsa. Awalnya saya tidak menjual bibit karena saya anggap kita suka-suka saja begitu. Nah, dari lama-lama akhirnya kita punya pemikiran komersil bahwa kita ciptakan bibit anggur yang banyak, terus karena peminatnya banyak, orang berdatangan, orang kenal dari mulut ke mulut, ya.
akhirnya kita komersil. Pertama kali saya menjual bibit anggur tahun 2020 itu ada perasaan aneh gitu ya. Bibit kita jual itu saya sebenarnya setengah hati, tapi karena kita memang butuh membeli media tanam, butuh membeli polybag dan lain sebagainya, akhirnya ya udahlah gitu, kita akhirnya penjual bibit. Dan dari sekian perjalanan menjual bibit, saya penjual terlaris di tahun 2021. Sehari lebih dari 100 pohon laku terjual seluruh Indonesia. Nah, dari mana orang-orang kenal saya gitu ya? Tentunya dari YouTube. Bagi para pemirsa yang ingin ikut-ikutan membeli bibit anggur, bisa WA, bisa kita jual lewat online. Nah, ingat para pemirsa, jangan pernah tergiur bibit yang harganya murah. Karena bibit yang harganya murah itu biasanya jenis rootstock. Jadi gini, mama nih para bapak ibu jangan sampai ketipu, ini penting ya. Membandingkan buah anggur, artinya membeli bibit anggur yang benar di mana gitu ya. Tentunya saya harapkan kalau membeli bibit anggur pilih-pilih, jangan pernah tergiur harganya murah di suatu hari ketika dia buah terus kecewa. Anggur terbagi menjadi 3 varian penting. Yang pertama jenis rootstock, kedua jenis table grape, ketiga jenis impor. Semua anggur berasal dari luar negeri, Indonesia tidak ada anggur ya. Jadi kalau ada yang bilang anggur lokal itu sebenarnya jenis rootstock. Artinya anggur itu mudah ditanam, mudah keluar akar, hanya untuk penghijauan, untuk buah sangat masem atau sangat kecut atau kadang tidak berbuah. Nah, itu jenis rootstock. Nah, kalau yang saya jual itu jenisnya table grape dan wine. Ingat, table grape artinya anggur meja, anggur yang dikonsumsi sehari-hari, yang rasanya manis, ada yang manis-manis asam dan sebagainya, yang pasti layak konsumsi. Kalau membeli bibit anggur minimal tahu alamat rumahnya, dikirim dari mana, terus orangnya bisa dihubungi, kalau perlu video call memperlihatkan kebunnya. Tapi kalau bapak ibu pengen anggur terus, wah ini ada anggur jenis tran harganya cuma 10.000, terus dihubungi susah, kemungkinan besar mereka tidak menjual jenis trans, tapi menjual jenis anggur rootstock. Rootstock itu bisa Isabella, Red Master, Dogred, Pulsen, Teleki, Cleo Negra, dan macam-macam. Nah, itu anggur-anggur kalau ditanam begitu dia buah, buahnya tidak bisa dinikmati. Tentunya para pemirsa akan kecewa. Lebih baik berkorban sedikit, mungkin harganya 100-200 ribu, tetapi di kemudian hari, 5 bulan kemudian, karena anggur ini 5 bulan udah buah. Kalau penanamannya benar, terus pertumbuhannya bagus, 5 bulan sudah bisa dibuahkan. Jadi kalau di tempat saya ini para pemirsa ya, kecuali saya menjual bibit anggur, yang pasti yang gratis di sini adalah edukasi. Kalau datang ke sini, terus PSB, bakteri fotosintesa, itu gratis. Hanya bibit anggur yang dibeli. Sama saya menjual beberapa pupuk ya, NPK, MKP, KNO3, sama fungisida, insektisida kalau pas tersedia. Tapi kalau nggak pas tersedia, nggak kita jual. Nah, kalau buah anggur datang ke tempat saya gratis, tinggal dicicipin. Mau coba, oh kalau pas lagi buah banyak, para pemirsa pengunjung maksudnya datang ke saya itu boleh ya dicicipin, tapi nggak lebih banyak. Karena kalau banyak pengunjung lain ntar nggak kebagian. Paling ya satu jenis anggur bisa dicoba 1-2 buah. Tapi teman-teman saya yang di Jawa itu kebanyakan mereka membuat agrowisata. Orang datang, petik anggur, motong sendiri, selfie, terus ditimbang. Nah, rata-rata menjual di harga 100.000, paling murah. Kok mahal banget, Pak? Enggak. Jadi nilainya adalah nilai estetika. Nah, para pemirsa bila terinspirasi dengan cerita saya, silakan untuk mencoba membuat agrowisata anggur. Sangat menarik ya. Nanti anggur yang paling depan, terus belakangnya mungkin jambu kristal, jambu madu deli, terus jeruk ya. Pilih-pilih pohon yang tidak mengenal musim. Jadi anggur ini nggak ada musimnya. Mau musim hujan, mau musim kemarau tetap berbuah. Jadi kalau ada yang bilang anggur tuh hanya berbuah satu musim, itu di luar negeri para pemirsa. Yang di sana ada 4 musim. Musim dingin, musim gugur, musim panas, musim semi. Kalau di Indonesia semuanya musimnya adalah musim buah. Kalau saya itu dulunya ya, itu sering minjem abang saya. Nah, abang saya ini orang kaya, jadi kalau saya minjem berapa aja dikasih. Jadi saya caranya gini, kalau kita nih contoh nih, kita menabung sebulan 1 juta untuk membeli tanah 100 meter yang gar 100 juta, membutuhkan 100 bulan ya. Artinya sebulan sekali nabung 1 juta, berarti butuh 100 bulan untuk mendapatkan 100 juta untuk mendapatkan tanah itu. Tapi kalau kita pinjem abang ya, abang saya itu orang kaya, jadi
kita minjem, kita beli. Nah, kalau kita mau nabung, artinya 100 bulan kita beli tanah itu 100 juta, tentu harganya udah berubah. Harganya udah menjadi mungkin 400 juta, karena setiap tahun NJOP naik dan harga tanah naik. Itu logika. Jadi abang saya itu mau kenalan dengan abang saya, boleh juga minjem sama abang saya. Di antaranya abang saya itu Abang Mandiri, Abang BRI, Abang Danamon, itu abang saya tuh. Tapi bagi yang takut ribet jangan ya. Kalau saya saat ini ke depan alhamdulillah udah pada lunas, jadi saya berhenti, saya sudah cukup. Harapan ke depan dari kebun anggur impor Jakarta saya ini yang ceritanya itu gede ya, kebun anggur impor Jakarta, tapi kenyataannya ini di balkon rumah para pemirsa ya, di atas rumah. Jadi kalau di Jakarta ini saya bilang membeli tanah itu berat ya, mahal. Kalau mungkin geser-geser ke Bogor murah. Selalu kita punya harapan ke depan seperti teman-teman juga, termasuk udah didukung sama pemerintah, gubernur, wakil gubernur, wali kota. Bahkan di Jakarta ini mewajibkan untuk instansi pemerintah itu menanam pohon anggur. Ya. Pak Anies Baswedan kemarin juga berkunjung ke kebun anggur teman saya di Priok sana. Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan support ya, memberikan wejangan dan sebagainya, artinya memberikan dukungan moral kepada petani anggur Indonesia. Nah, termasuk udah kerjasama dengan Duta Besar Ukraina dalam bentuk MOU. MOU-nya itu hanya ngomong-ngomong aja, jadi belum ada hitam di atas putih yang pasti, yang artinya orang Ukraina setengahnya itu mengesahkan kalau pohon-pohon anggur yang dari Ukraina itu dikembangkan di Indonesia, seperti itu ya pembicaraannya dari Bapak Duta Besar dengan grup anggur komunitas anggur Jakarta. Nah, seperti itu artinya kita bersemangat bagi para pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan untuk menganggurkan Indonesia. Ke depan kita pingin Indonesia menjadi di ASEAN menjadi pelopor mengekspor buah anggur ke Malaysia, ke Singapura gitu. Insya Allah bisa terwujud. Karena anggur pertama umurnya ratusan tahun, terus mudah dibudidayakan, mudah dibuahkan, dan mudah menghasilkan fulus, ya, menambah penghasilan di masa yang sulit. Ya. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak kerja, akhirnya berlari ke tanaman. Ya. Apabila para pemirsa itu pingin cepat, anggur salah satunya. Mari kita anggurkan Indonesia. Para pemirsa Lentera 3 yang berbahagia, saya bagikan tip dan trik ya menanam anggur yang benar. Oke, yang perlu diingat adalah anggur adalah tanaman berakar serabut. Nah, akar serabut tentunya tidak mampu menembus tanah yang keras. Jadi kalau menanam, pilihlah tanah-tanah yang gembur ya. Bagaimana syaratnya tanah gembur? Tanah satu, mama ini pakai ukuran timba atau ember, tanah 1 ember, sekam bakar atau sekam lapuk, sekam mentah ya, sekam itu kulitnya padi, itu 1 ember, terus kotoran kambing kering 1/3, nah NPK 1 sendok, kapur dolomit pertanian itu 2 genggam cukup. Nah sekarang fungsi-fungsinya, tanah, pilihlah tanah kalau bisa yang tanah lembang, tanah bekas cacing ya, tanah kasing namanya, tanah merah, tanah hitam boleh, semua tanah sebenarnya boleh. Ada 2 tanah yang satu tidak dianjurkan dan satu tidak boleh. Yang tidak dianjurkan adalah tanah bekas bakaran sampah. Kenapa? Karena tanah bekas bakaran sampah itu ada plastik yang kebakar, ada gelas yang kebakar, ada bekas piring yang kebakar yang membahayakan dengan tekstur tanah tersebut. Artinya dia terlalu asam. Jadi kalau ditanam kemungkinan mati. Nah, ada tanah yang nggak boleh ya. Pemirsa, itu tanah sengketa, jangan pakai, bahaya tuh. Nah, terus gunakan polybag ya, pakai polybag aja cukup untuk menanam. Nah kita pilih, nah ini contohnya yang udah saya tanam para pemirsa. Nah anggur impor yang saya bilang itu dia tidak mudah untuk hidup. Kenapa harus disambung seperti ini? Nah ini lokal, ini impor, ini jenis rootstock ya. Kita okulasi atau di grafting, bahasa Inggrisnya grafting. Kita sambung sisip, ada yang sambung tengah, ada yang sambung sisip ya, berbagai macam cara. Nah kadang-kadang orang bertanya, Pak, kalau dipotong ditancap hidup, tapi tidak semua jenis anggur impor hidup. Biasanya yang hidup tuh Jupiter, akademik itu agak mudah, tapi kalau untuk jenis yang lain sulit. Nah, untuk mempermudah cara memperbanyak bibit, salah satunya menggunakan grafting ya. Kita grafting, terus kita tanam. Setelah kita tanam, para pemirsa, kita sungkup seperti ini, ya, disungkup. Oke, setelah disungkup,
begitu dia keluar tunas baru ya, ini kita lihat. Nah ini pemirsa, nah ini yang tadi ya, ini lokal, ini impor, dia keluar tunas. Nah sungkupnya kita buka ya pemirsa, jadi ini awalnya disungkup nih, terus kita buka. Kenapa harus dibuka? Kalau tidak dibuka, ketika panas terik dia layu dan gagal. Nah kalau gagal, umpamanya oh duh gagal sayang, enggak. Jadi ketika dia gagal, dia akan tumbuh tunas dari lokal. Nah ini seperti ini. Nah ini yang impornya gagal, tumbuh lokal. Nah di kemudian hari, 2 bulan kemudian, lokalnya menjadi besar. Nanti namanya sambung pucuk. Nanti kita potong, kita sambungnya di sini. Jadi jangan berkecil hati. Untuk menanam anggur, nah nanti begitu kita mendapatkan bibit anggur, pindahlah di polybag atau di planter bag atau di pot. Kalau saya memilih pot karena umurnya lebih panjang. Nah kita mundur sini, kita lihat di pot. Kalau menanam di pot, usahakan dia nangkring di atas sesuatu ya, boleh diganjel besi, kayu maupun bata merah, karena fungsinya supaya tiris ya. Kalau kita siram atau terkena air hujan, itu tidak ngembeng ya, tidak membunuh, tidak menyebabkan basah berkepanjangan terhadap akar anggur. Karena akar serabut dia untuk anggur ini nggak tahan terhadap kebanyakan air ya. Nanti kalau kebanyakan air, pertumbuhannya akan lambat. Terus paling bawah yang paling penting medianya adalah boleh dipilih arang kayu atau pecahan bata merah ya, tidak pecahan styrofoam maupun hebel. Karena bata merah itu ada kandungan kalsium, terus kalau berlebih air dia menyerap. Ketika kita lupa menyiram, medianya kering, dia melembabkan. Nah kalau arang kayu banyak kandungan karbon ya, karbon akhirnya menghangatkan media. Nah anggur itu butuh hangat juga ya, nggak terlalu dingin gitu. Jadi kalau bisa mungkin temperaturnya 20 ke atas untuk medianya. Nah ini dilubangin juga, ini belum tak lubangin, yang benar ada dilubangin supaya oksigennya masuk untuk proses perakaran menjadi lebih bagus kalau keluar masuk udara. Para pemirsa Lentera 3, jangan lupa ya subscribe, yang bagi yang belum subscribe like and share karena penting. Nah saya akan menjelaskan setelah menanam anggur seberapa dalam gitu ya. Kalau menanam anggur ya, anggap aja ini bibit yang mau ditanam, dia nggak usah dalam-dalam pemirsa, dia cukup segini saja. Artinya kita pindahkan ke media yang baru tetap segini, karena kalau terlalu dalam dia kaget. Segini aja cukup. Nah yang perlu diperhatikan, anggur cenderung mengarah ke atas, bisa dibentuk tralis, bisa para-para, bisa bonsai dan sebagainya. Tapi ketika dia bertumbuh, artinya dalam keadaan dia tumbuh, pertumbuhan itu ke atas dulu ya, bisa semeter, 2 meter, 3 meter ya, baru dibentuk, baru ditekuk nih, mau diputer-puter boleh, mau diapaan boleh. Nah supaya cepat pertumbuhannya, makanya bukan wajib ya, seyogianya sebaiknya dipupuk. Nah kalau pupuk pertumbuhan saya menggunakan NPK Mutiara atau mungkin grower atau sprinter yang judulnya NPK. Bisa menggunakan Ponska, KNO3 merah, Gandasil D, bisa menggunakan POC, PSB maupun air jakaba. Jadi banyak pilihan, yang pasti kandungan unsur nitrogennya ada. Ketika ini bertumbuh ya kan, bertumbuh terus lama-lama nanti akan menjadi satu jari pohonnya, segede jari, biasanya umur 5 bulan. Nah ini contohnya ini para pemirsa, segede jari ya. Nih, silahkan diganti pupuk untuk mempercepat dia berbuah. Jadi gunakanlah pupuk yang lazim digunakan untuk pembuahan adalah MKP dan KNO3 putih ya, tidak merah. Karena kalau merah itu unsur E-nya tinggi, kalau yang putih unsur E-nya rendah. Supaya dia berbuah, kita mengisi nutrisinya ada di batang itu menggunakan MKP dan KNO3 putih. Ingat tuh, jangan sampai di NPK terus, nanti pembuahannya lama, dia subur terus tapi nggak buah-buah. Nah apalagi yang perlu diperhatikan ketika musim hujan, biasanya dia mudah terkena jamur ya. Anggur ini kalau dimakan ulet atau lain sebagainya nggak begitu masalah, artinya ketika dia dimakan ulet daunnya dia akan tumbuh daun lagi. Tapi ketika dia kena jamur, pertumbuhannya akan menjadi melambat, bahkan dia stuck, tidak melakukan pertumbuhan. Nah kalau untuk pupuk untuk insektisida, untuk jenis serangga mungkin semut, belalang dan lain-lain, bisa menggunakan Abasel, menggunakan Agrimek, menggunakan Kurakon, menggunakan Konvidor dan lain-lain ya, yang judulnya untuk pestisida insektisida. Nah kalau kena jamur, jamur itu ada 3 macam ya. Dia ada jamur embun tepung, ada karadaun, dan satu lagi yang seperti panu gitu ya. Dia putih-putih di daun sini putih-putih. Nah itu obatnya bisa menggunakan Ridomilkul, Natipo. Jangan menggunakan antrakol, karena antrakol ini saya lihat hanya untuk pencegahan. Kalau untuk penyembuhan pohon anggur nggak cocok. Mungkin dia cocok untuk penyembuhan di padi atau mungkin
cabai dan sebagainya. Tapi untuk anggur yang cocok adalah Ridomil Gold, Amistar Top, sama Nativo, itu cocok dia. Nah, setiap kita melakukan penyemprotan ditambah Mama Lemon sebagai perekat, karena rata-rata obat jamur itu dia bentuknya serbuk. Nah, ketika campur air, begitu disemprot di daun terus kepanasan, airnya menguap, tinggal serbuknya itu mudah terbang, terkena angin dan hilang. Makanya untuk merekatkan lama supaya jamurnya itu cepat mati ya, itu menggunakan Mama Lemon, kalau enggak Sunlight. Artinya adukannya itu air mungkin dari seujung sendok Ridomil Gold, 1 liter air, baru dimasukkan Mama Lemon, dia itu diaduk, disemprotkan. Nah, ketika dia sudah sembuh atau udah sehat gitu ya, pohon anggur kita sehat, terus udah kita ganti pupuk MKP Keno 3 dengan dosis 1 sendok MKP, 1 sendok Keno 3 dengan 10 liter air, kita siram di pohonnya secukupnya 1 minggu 1 kali. Begitu minggu ketiga, biasanya daunnya kelihatan purat seperti ini. Nah, daunnya akan keras dan nekuk. Nah, ini ciri-ciri dia siap untuk dibuahkan ya. Setelah itu apa yang kita ambil adalah kita hentikan pemupukan, terus kita buangin tunas air. Nah, tunas air itu tunas yang keluar di setiap daun. Jadi di setiap dia pertumbuhan, nah ini pertumbuhan ya para pemirsa, ini ada 2 tunas. Satu tunas air itu atau tunas vegetatif adalah tunas yang keluar duluan. Nah, tunas yang belum keluar, yang bendol di dalamnya sini, ini ada tunas lagi tapi tidak keluar, itu namanya tunas bud atau tunas generatif yang akan membawa buah. Nah, ketika kita pengen dia berbuah, tunas-tunas air kita buang. Kita buangin, tunas-tunas kecil ini kita buang. Setelah itu kita pilih mata tunas bud atau tunas generatif yang paling besar ya, yang bendol besar gitu. Nah, ini kita lihat, bisa dilihat ya. Ini tunas generatif yang bendol, yang tumbuh. Yang diingat adalah yang tumbuh duluan adalah tunas air ya. Begitu kita lihat ini batang potensi ya, setelah kita buangin tunas air, ini batang potensi itu yang segede pensil ya, terus mata tunas generatifnya bendol-bendol gede, kita pilih yang paling besar terus dipotong depannya. Nah, ini saya potong ya. Begitu kita potong, kita tunggu, nanti akan keluar tunas baru, dia keluar tunas baru terus bawa bunga. Nah, ini sudah menjadi buah. Ini buahnya, ini jenis Heliodor, mudah buah dan sangat manis ya. Nah, ini buah anggur ya. Nah, seperti ini. Kenapa kok dikala kita pas kita potong terus kita nggak boleh pemupukan, membahayakan bunga itu sendiri. Ketika overdosis sedikit, begitu bunga itu keluar dia langsung layu dan rontok. Eman toh, kalau kita udah nungguin sekian lama terus bunganya rontok, itu sangat ironis. Jadi seyogianya kita sabar, dipupuk kembali ketika anggur sudah menjadi buah, tidak bunga tapi sudah menjadi buah seperti ini. Pemeliharaan buah yang pasti pemupukan tiap minggu sampai verasion. Nanti anggur akan menjadi merah atau mungkin hitam atau kuning dan sebagainya. Dia namanya verasion. Ketika verasion perubahan warna, dihentikan pemupukan, karena kalau kita pupuk terus anggurnya lama nggak mateng ya, lama tuh. Rata-rata anggur mateng 3 bulan 10 hari. Ada yang lebih cepat. Kalau yang lebih cepat mateng jenisnya Gosby sama Jupiter, itu 90 hari udah bisa dimakan, udah manis. Tapi kalau jenis lain rata-rata 100 hari sampai 115 hari. Para pemirsa Lentera 3, untuk pupuk pertumbuhan saya biasa menggunakan NPK Mutiara 1616 Rusia ya. Saya nggak mensponsorkan pupuk ini, cuma saya sering menggunakan pupuk NPK 1616. Masih banyak pupuk yang lain ya, seperti untuk pertumbuhan Keno 3 merah, Ponska, bisa Urea, bisa TSP ya, triple super fosfat, bisa menggunakan apapun, cucian air beras, PSB, POC, Jakaba dan lain-lain ya. Jadi nggak terpaku hanya ini ya para pemirsa, cuma saya ingin praktis saja. Ini bentuk butiran, kalau saya memupukkan menggunakan jari, kalau nggak kita hitung gitu ya, 5 butir pertama, untuk berikutnya ditambah disesuaikan dengan pohonnya. Kalau udah gede ya sesendok ya, kalau dikasih 5 butir, kalau udah umur setahun 2 tahun dia nggak mempan, nggak terasa. Nah, begitu selesai tumbuh, bukan selesai, artinya pertumbuhan udah normal, udah sehat, udah gede, batangnya udah segede jari, bisa diganti pupuk ya menggunakan KNO 3 putih dan MKP. Yang paling penting MKP nih, tak taruh di kanan ya. MKP ini kandungan fosfatnya 52%, kaliumnya 34, ya, tinggi nih kandungannya. Nah, sama KNO 3 putih dicampur. Ini seyogianya jangan overdosis ya. Untuk pertama boleh 1 sendok MKP, KNO 3 1 sendok, 10 liter air. Disiramnya secukupnya, disesuaikan dengan media. Kalau medianya kecil cukup segayung, kalau medianya gede boleh 5 gayung, gayung mandi maksudnya. Jadi nggak harus terpaku dengan
ukuran Pak apakah 10 liter, itu hanya untuk perkiraan saja. Jadi para pemirsa boleh pengembangan sendiri, nggak harus menggunakan yang saya katakan. Dan untuk mengatasi jamur ya, saya sering menggunakan Ridomil Gold dengan Mama Lemon. Nah ini sabun ya para pemirsa, sabun cuci. Kenapa menggunakan sabun cuci? Untuk merekatkan pupuk ini di daun supaya lebih lama. Tuh. Kalau nggak pakai ini pun bisa. Atau hanya menggunakan Ridomil Gold bisa. Jadi banyak ya, bisa Ridomil Gold, Natipo, Amistar Top, ya, Skor dan lain sebagainya yang judulnya fungisida. Fungi itu jamur, sida itu obat, jadi obat jamur. Yang nggak boleh kita coba tuh. Kalau per dosis kita bisa lewat ya. Baiklah para pemirsa, saya kira cukup. Apabila para pemirsa ingin lebih detail tentang anggur, silahkan kunjungi di YouTube saya di Kebun Anggur Impor Jakarta. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih kepada channel Lentera 3 ya. Jangan lupa subscribe Lentera 3. Nah, para pemirsa sekalian, yang saya ungkapkan tadi dari awal sampai akhir, apabila mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung para pemirsa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, nanti mungkin kita suatu saat akan jumpa lagi di Lentera 3 tentang budidaya anggur yang lebih luas, yang lebih detail. Hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.